Oke, selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Halim Sugiarto di channel YouTube @forex by Halim. Jadi kebetulan saya masih stay di Bali dan saya ketemu trader Bali lagi yang sudah cukup dikenal di Bali, namanya Pak Tito Febriano. Oke, Halo. Selamat siang Pak Tito. Selamat siang. Oke, saya dulu kebetulan kenal Pak Tito ini dari entertainment. Nah, jadi kenalnya dulu di entertainment, diceritain Pak Tito dan sebagainya. Wah, ini Pak Tito ini terkenal sebagai entertainer, banyak acara-acara offline ya Pak ya? Iya, off air. Acara off air, sorry, bukan offline, off air, acara off air. Jadi acara off air itu bergerak di bidang apa Pak, dulu entertainnya? Di sulap. Sulap. Oh. Oke, dulu sulap topi keluar kelinci, sekarang sulap MetaTrader jadi keluar duit, ya Pak ya. Oke, oke Pak Tito, barangkali bisa jelasin sedikit jika bakal muncul dunia trader dari entertainment gimana tuh Pak ceritanya? Kalau trader dan entertainment, saya kok sebagai pesulap, awal start di dunia sulap itu 2007. 2007, oke. Lalu itu masih kuliah, saya kuliah di Jogja. Terus lulus kuliah tahun 2010 itu sudah kerja di salah satu broker lokal. Oke, 2010. Berarti 2007 main sulap, 2010. Iya, 2010. Masih main sulap tuh, Pak? Masih. Oke. Bahkan itu masih awal-awal, karena kan 2007 kan baru belajar. Oke. Baru belajar, habis itu awal-awal masuk ke industri 2011 ke industri sulap. Oke. 2011 jadi manajer dulu, jadi manajer ke beberapa pesulap. Jadi saya handle beberapa magician. Oh, jadi istilahnya dulu belum jadi pesulapnya masih latihan-latihan di belakang, gitu. backstage. Tapi emang saya suka apa ya, mungkin suka jualan gitu, suka jualan tanda jadi jualan sulap karena waktu itu juga sebagai marketing di broker lokal. Iya. Karena ya saya juga dulu pernah bahkan di string quartet di orkestra. Ya juga jualan untuk wedding untuk orang yang di quartet orkestra. Jadi ya, tapi semuanya itu lapis bawahnya yang pegang itu ya trading. Oh, tetap sih trading udah hobi lah ya. Iya emang. Kalau sekali udah terjun di trading, udah tahu celahnya, tahu gimana asiknya, susah lepasnya. Oke. Terus satu lagi gini Pak. Jadi dari sulap itu pertama mulai dari offline, dari kayak belakangan jadi show juga sendiri ya Pak ya? Iya, show personal juga offline. 2015. Oh, terus tuh lanjut. 2015 lanjut. 2015 itu terus mulai entertain sampai sekarang? Iya, 2015 sampai sebelum Covid lebih tepatnya. Oh, oke. Berarti kira-kira masuk awal 2020 lah ya. Itu sementara off ya. Iya. Tapi trading tetap jalan terus? Trading tetap jalan terus. Di broker luar, broker lokal? Broker lokal juga pernah ada. Oke. Terus mengenai trading nih Pak, biasanya trading itu kan pasti ada dasar-dasar belajarnya juga. Oh, iya dong. Nah, kalau Pak Tito belajar dulu di mana nih? Saya belajar dari manajer saya pertama kali waktu di broker lokal itu. Oke. Habis itu semakin kesini saya semakin kayak hadir ke ada kelas-kelas kayak gitu. Lalu ada jadi web seminar-seminar gitu ya. Seminar. Oke. Terus dari YouTube juga. Dan jadi ya di situ mulailah kayak oke, ini banyak hal yang sebenarnya banyak metode yang bisa diterapkan, tapi sebenarnya kita harus memilih. Jadi akhirnya saya milih metode saya sendiri. Jadi kumpulin semua metode, belajarin, nanti baru bikin. Semua metode dikumpulin itu dalam rangka kuatin fondasi untuk basic. Oh, berarti fondasinya istilahnya dulu belajar ini, nanti besok belajar B, nanti semuanya udah dapat baru kira-kira ini. Baru kita combine sama sesuatu, akhirnya nanti bisa ngelahirin metode sendiri. Oke. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini belajarnya itu sebenarnya dari otodidak apa ada guru khusus Pak? Kalau guru khusus yang benar-benar membuat Pak Tito ini jadi ini nggak ada ya, ada. Jadi memang banyak guru saya banyak guru ya, tapi banyak input gitu. Semuanya diambil sedikit-sedikit baru dikembangin versi sendiri. Ya. Jadi kalau sekarang ada orang trader nih Pak masih baru gitu ya. Menurut Pak Tito, apakah trader itu harus belajar sama satu guru aja? Misalnya kayak Pak Tito nih yang udah punya pengalaman, nggak usah repot-repot belajar sana sini, belajar sama Pak Tito aja gitu, misalnya. Atau ada baiknya ikut metode saya, ikut metode Pak Tito, tapi ada juga perlu belajar yang lain dan tujuannya apa? Supaya Anda bisa mendapatkan ciri khas sendiri. Apakah menurut Bapak gitu? Secara personal satu orang aja atau belajar? Kalau punya kesempatan untuk sama satu orang yang memang
Ya sebaiknya sih sudah kompeten, lalu sudah kalau punya kayak portofolio yang bagus, sebaiknya sama itu aja. Tapi kalau emang mau lebih membuka pikiran sama banyak orang, itu mungkin juga bagus untuk referensi-referensi lain gitu. Oke. Jadi Pak Tito waktu 2008 ya, udah mulai hijrah, 2007 udah mulai hijrah ke Bali ya? Oh, enggak, 2007 masih kuliah. Masih kuliah. Oh, di Jogja. Oke. Masuk ke Bali mulai? Lebih tepatnya mungkin pulang ke Bali ya setelah lulus tahun 2011. Oh, jadi asli memang lahir di Bali? Lahir di Bali. Oh, lahir di Bali. Oke, orang Bali asli. Oke, Pak, berbicara soal Bali nih. Sekarang ini banyak perkembangan trading di dunia Bali ini. Menurut Pak Tito ini gimana ya? Kalau dibandingin dulu dengan sekarang gitu? Dibandingin dulu dengan sekarang lebih terbuka. Orang yang trading sekarang lebih ke aku trader loh. Aku trading di forex loh. Kalau zaman dulu masih orang masih hanya tahu saham. Oke. Forex mungkin tabu karena di zaman itu orang tahu forex adalah loss. Karena, gitu. Ya mungkin adanya media sosial lebih bantu orang untuk lebih terbuka. Oh, forex itu juga menjanjikan ya kalau benar. Oh, jadi ada mindset juga segi terbuka lah ya. Iya. Oke. Terus sekarang ini kan banyak nih perkembangan nih di Bali ya. Saya dengar kebetulan saya beberapa hari di Bali, saya dengar banyak perkembangan tentang robot-robot forex nih Pak Tito. Itu kira-kira jadi tantangan tersendiri Pak Tito, ataukah robot-robot itu memang bakal lebih bagus nanti ke depannya? Kalau saya pribadi? Iya, pribadi. Kalau saya pribadi, misalnya saya dari sisi trader ya nggak ada pengaruh. Tapi kalau dari sisi IB yang mana notabene itu juga menjual sesuatu dari broker, itu juga bukan tantangan karena orang yang memang di robot ya sudah kalau emang suka gitu. Memang silahkan, mungkin menurut mereka itu berinvestasi dengan cara yang aman, silahkan. Tapi kalau saya pribadi nggak ada hal bagus dengan cara yang aman. Maksudnya dalam artian nggak ada hal yang besar. Kita nggak bisa mendapatkan sesuatu yang besar dengan cara aman. Oke. Kita harus berani untuk keluar dari jalur. Yang penting masih positif, masih benar jalurnya ya. Oke, jadi artinya sekarang ini kalau misalnya berbicara soal trading manual maupun trading robot, yang penting itu cocok dengan orangnya ya. Karena trading robot itu pasti ada namanya resiko juga ya. Yang penting dia ada. Tapi kalau orang mau jualan secara itu menjual, artinya dalam arti marketing atau mungkin MLM dan sebagainya, silakan aja, nggak masalah ya. Tapi sebenarnya sih kalau mau perlu dilihat, selama mereka tidak menjanjikan berapapun itu keuntungan, itu sah-sah aja. Artinya Pak Tito juga yakin bahwa bisnis itu selalu ada risiko ya Pak ya? Pasti ada risiko, tidak apapun mungkin jenis bisnisnya di segala lini. Oke, tidak ada yang namanya fixed profit ya? Nggak ada ya. Nah, secara prestasi nih Pak, sebagai trader nih, ada prestasi tertentu nggak Pak yang perlu yang mengesankan buat Pak Tito? Mungkin untungnya 500% atau mungkin apa? Oh, kalau saya sih kalau itu kan hasil dari akumulasi ya, misalnya akhirnya bisa beli ini atau bisa mampu melakukan ini. Tapi kalau untuk dari sisi tradingnya, prestasi saya pribadi ya mungkin dulu pernah menjuarai kompetisi juga. Broker luar gitu. 2 kali dan itu sama-sama juara 5 lucunya. Oh gitu. Oke, tapi nggak masalah Pak. Itu juga satu prestasi sih. Lalu saya diundang sama beberapa event-event broker luar juga. Ya itu juga ya saya kehormatan mengisi sharing-sharing lah Pak ya. Kayak ini kita ngobrol-ngobrol gini saya juga senang nih. Iya, karena kita gini Pak, saya jujur sebagai pribadi, saya berharap pada teman-teman trader ini untuk membuka mindset ya, membuka pemikiran orang bahwa trading itu sebenarnya bisa menghasilkan. Jadi apalagi asal yang penting kita belajar dan mengerti resikonya, ya kan? Nah, karena banyak orang tuh sekarang terpatok dengan hasil-hasil aja. Fix, ya, pasti profit. Prosesnya orang kadang nggak mau tahu, atau kadang orang yang tahu pun tapi pengennya ya prosesnya ya aku tahu gimana biar cepet. Nah, instannya itu mentalnya kalau bisa dibuang deh. Ya, ini bukan susu instan yang diseduh langsung itu ya. Jadi perlu proses untuk bikin itu baru bisa jadi tahu. Mie instan aja ada prosesnya. Nah, betul. Oke, terus satu lagi nih Pak Tito. Pak Tito kan sekarang juga menjalankan aktif di sosial media. Barangkali bisa cerita tentang apa sih tujuan dari pembuatan sosial media dan sekaligus brandingnya apa Pak kalau di sosial media? Kalau di sosial media saya sementara sih baru kecenderungan masih di YouTube gitu. YouTube-nya apa namanya? Pernah TikTok juga, tapi namanya apa? Di Tito Febriano. Oh, Tito Febriano ya. Nanti jangan lupa follow tuh, subscribe. Nah, di TikTok juga, tapi itu kan karena justru di TikTok itu saya melihat lebih menarik dengan waktu singkat 1-3 menit. Kita harus kita mau menyampaikan apa? To the point ya. Iya, kadang
YouTube panjang ya. Ya YouTube panjang, dan biasanya kalau mau apa nih arahannya di TikTok, nanti untuk jelasnya di YouTube. Itu kedepannya saya pengennya kayak gitu sih. Oke. Terus sekarang harapan sendiri terakhir nih Pak, untuk harapan sendiri untuk bagi masyarakat Bali, mungkin barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu kan, apakah terutama mengenai trading ini gitu loh. Oke, tentang forex sebenarnya jangan takut untuk nyoba. Pertama jangan takut nyoba, terus harus belajar dan wajib demo. Baru kalau udah oke, baru terjun dalam artian deposit. Kalaupun sudah deposit duluan nggak masalah, tapi kalau memang belum tahu, depositnya ada, jadi real account ada, demo account juga ada. Jadi belajar dulu mungkin di demo account, baru coba ke real account. Mungkin kalau zaman sekarang oke lah, kita bisa maklum zaman sekarang harus cepat semuanya, jadi buka akun real sambil demo, jadi itu jalannya barengan. Kalau lagi nggak yakin, coba di demonya dulu gitu. Sambil ngasah kemampuannya di demo, jangan nyoba aja real gitu. Oke Pak Tito, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya sudah hadir dan kita isi di YouTube bareng Forex by Halim. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi next ya kan. Ada event atau apa kita bisa undang. Dan semoga teman-teman semua yang sudah mengikuti channel YouTube saya tetap sehat selalu, dan jangan lupa fokus dan tetap semangat.